Kasus sengketa lahan antara pengusaha dengan warga sudah tidak jadi perkara baru. Seorang wanita Parubaya, Nurhaida Lubis 62 tahun, salah satu korban berada di ruangan Polres Labuhan Batu Utara, meminta keadilan melalui mediasi yang digelar oleh pihak kepolisian Polres Labuhan Batu. Nurhaida Lubis 62 tahun dengan harapannya bermohon untuk menindak tegas oknum mafia tanah, di mana wanita ini menyampaikan sudah capek dan sudah sangat sakit di mana gubuk tanaman dirusak oleh oknum tersebut. Mengakibatkan tanaman mereka tidak bisa dipanen, Nurhaida Lubis meminta oknum mafia tanah ditangkap. Wanita Parubaya ini mengaku sudah mendapat penolakan secara fisik. Mohon sama Bapak tangkap dari mafia tanah. Udah cukup sakit kami di sana. Udah cukup sakit kami. Gubuk dirusak, tanaman dirusak, sehingga tak panen kami. Harap Tuhan yang membawa ini ibadah. Ditangkap aja, jangan dimanja-manjakan mafia tanah. Karena Pak Jokowi yang bilang tak ada boleh panen, tak boleh mafia tanah. Jadi macam mana? Makanya dicabut pun izin orang, bukan aku. Dari situ aku juga memang ada di kota pemiluan. Aku nih digeret-geret begitu. Nggak boleh, itu dalam masyarakat. Dicabut izin mereka. Bikin KTH, dia buka baju, parampok itu Pak, parampok. Tolong Pak. Itulah permohonan itu, ditangkap. Jangan dimanjakan. Parampok jangan dimanjakan. Sehingga ibu ini ditulak-tulak. Ubi ibu ini diambil. Aku mengadu, maaf, aku mengadu sama Bapak, aku dihancurkan. Nampak, saksi, semua. Ibu petani semua 10 ditobang. Pisang dihancur. Jangan dimanjakan. Habis. Sawit itu 3 keranjang pun habis diambil. Masih ada saksi untuk mengadukan itu. Harus diangkat orangnya. Rampasan ada itu ditulakkan. Aku nek parang ada videonya. Sawit 3 keranjang miliknya, ubi yang sudah ditanam diambil oleh oknum mafia tanah tersebut. Kemarin forumnya juga akan resmi kan Pak. Maksud kita kan tidak datang pihak yang sebelah. Kita juga udah ada laporan LP juga Pak. Tapi juga tidak diperpanjang. Maksud kita kalau memang mediasi ini mau ditutup, kami juga akan mengajukan bagaimana proses-proses keadilan terhadap kami tentang laporan kami. Ya nggak apa-apa, orang kan kebetulan di sini juga Pak KBO. Nah kita juga di sini persoalan ini kan, ini bukan persoalan person sebenarnya. Ini persoalan dari masyarakat yang mengatasnamakan dirinya masyarakat desa Sukarame dan Sukarame Baru yang mengkooptasi atau menggarap itu lahan. Jadi Pak ini Pak konkret lah kita mengerjakannya. Kalaupun memang hari ini si telapor itu nggak mau datang, nggak apa-apa Pak. Kita tapi juga bagaimana persoalan LP kami yang sudah berulang tahun, sudah setahun lebih juga ada penganiayaan, ada juga perusakan. Kerugian kami sudah banyak Pak. Sampai hari ini terakhir tanggal 14 September di depan mata kami diambil sawitnya. Iya. Putihnya. Ada orangnya. Diproduksi. Malas mereka ini lapor polisi. Ngapain Pak lapor polisi? Nanti capek dan periksa enggak? Polsek Labuan Batu. Kita sampaikan ke sana, tindakannya tidak ada. Hari ini udah kapan ya? 2 kali datang ke ladang nggak digerai. Biasanya kalau datang ke ladang, apa kau? Ngapain kau? Ya, ke Bapak aku Kondisi ngadu. kita sangat memprihatinkan dan kita butuh lahan itu, sangat membutuhkan. Undang-undang jadi itu Bang. 10 gubuk petani dirobohkan. Nurhaida Lubis mengaku warga juga punya saksi dan mengantongi bukti video. Gelar mediasi berjalan tanpa dihadiri pihak kedua. Mereka mengaku sudah membuat laporan ke polisian. Kuasa hukum masyarakat desa Sukarame dengan tegas mengatakan kalau mediasi mau diakhiri, kuasa hukum mempertanyakan bagaimana proses keadilan tentang laporan yang sudah ada. Kuasa hukum juga menyampaikan di sini bukanlah persoalan antara pribadi, tetapi persoalan masyarakat desa Sukarame dan Sukarame Baru Air Hitam. Laporan masyarakat yang sudah setahun lebih, di mana ada penganiayaan dan pengerusakan. Banyak kerugian-kerugian yang dialami warga sampai hari ini tanggal 14 September 2023. Kuasa hukum masyarakat juga menyampaikan sawit diambil oleh oknum langsung di depan mata warga. Jujur, baik secara historis maupun secara administrasi itu sepengetahuan kami tadinya adalah kalau di objek lokasi yang bukti-bukti yang kami sebutkan itu sampai saat ini bisa kami mungkin tunjukkan, bisa kami buktikan.
Warga sudah merasa jenuh dan pasrah. Menurut warga, laporan kepolisian tidak akan mempengaruhi tindakan dari kepolisian. Kepala desa mengaku secara administrasi lahan itu termasuk desa Sukarame. Upaya dilakukan pertemuan kedua belah desa dan melihat lokasi. Sebelum menjadi kepala desa Sukarame, sudah ada tanda batas di pinggir Sungai Ledong. Tanda batas itu dibuat oleh pejabat desa terdahulu. Awal perbatasan desa Sukarame dengan desa Air Hitam dan diketahui Kabak Tapem yang lama. Dan sejarah dari itu sudah menjadi bukti. Kepala desa mengaku sempat ada perdebatan antara pihak konsultan mengenai tapal batas desa. Kepala desa mengaku sudah menyatakan bantahan dan menolak untuk melakukan tanda tangan. Kabak Tapem Labuhan Batu berharap pihak kepolisian Labuhan Batu dan beberapa OPD Parkim dan PUPR melakukan tinjau ke lokasi dengan membawa perlengkapan seperti GPS untuk melakukan peninjauan tanah. Saat awak media konfirmasi ke Kabak Tapem mengenai ATR, BPN yang tidak dilibatkan dalam permasalahan warga, bagaimana dana peta yang sudah ditetapkan oleh Bupati untuk seluruh desa di Labuhan Batu Utara? Pertanyaan besar bagi warga, kuasa hukum, dan pantauan awak media, ada apa dengan PT Sawita? PT Sawita mempunyai izin, tapal batas baru dikeluarkan. Masyarakat menduga kuat ada kepentingan di atas kepentingan. Dari Labuhan Batu Utara, tim Bobo ID melaporkan.